Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Linear ini bentuknya Y sama dengan AX plus B, kuadratnya ini ya, Y sama dengan PX kuadrat GR GX plus R, atau bisa juga yang ini, Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan AX kuadrat BX plus C, ini yang kuadrat, ini yang linear. Umumnya ini, maka ini disebut gradien. Sehingga gradien itu nanti kalau M-nya positif garisnya naik, kalau M-nya negatif garisnya turun. Tentu ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti nanti jadi Y sama dengan C, garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau ini A-nya positif, dia terbuka ke atas begini. Kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Kemudian A-nya tentunya juga tidak 0 ya. Kalau 0 ya berarti nanti ini bukan kuadrat ya, jadi linear, bentuknya parabola. Kemudian ini bisa juga diasumsikan dengan membuat perpotongan ya, sama aja mencari titik potong antara garis lurus dan parabola, sehingga namanya juga mencari titik potong, kemungkinan berpotongan atau kemungkinan tidak. Nah, kapan berpotongan? Kalau D-nya, D dari ini dan ini ya, setelah dieliminasi atau disubstitusi, D dari gabungan dari ini setelah digabung, dieliminasi atau substitusi, D-nya itu lebih besar dari 0, maka dia ada dua titik potong. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka ada satu titik potong, atau istilahnya menyinggung ya antara dua kurva ini. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka mereka tidak memotong maupun tidak menyinggung, pisah gitu ya. Nomor 1, nah ini adalah titik potong antara ini dan ini. Oke, ini A-nya, M-nya 2 berarti positif ya, maka dia akan naik dari kiri ke kanan, akan naik. Nah, seperti ini. Dari kiri ke kanan naik, tapi kalau M-nya negatif dari kiri ke kanan turun. Kemudian yang ini A-nya kan 1 ya. Ini kan artinya 1x kuadrat, berarti ini positif, maka dia terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Oke, nanti dia akan berpotongan di dua titik karena D dari ini dan ini nanti adalah lebih besar dari 0. Nah, ini caranya, ini saya pakai substitusi ya. Nah, ruas kanan dan ruas kiri disama dengankan, kemudian ini pindah ruas jadi min 2x, ini pindah ruas jadi plus 2. Nah, ini. Nah, yang ditanya adalah D dari ini. Nah, ini D dari ini, bukan D ini ya. Oke, D-nya ini lebih besar dari 0, maka dia berpotongan di dua titik. Oke. Nah, ini difaktorkan saja, min 4. Nah, ini dibagi 1 jadi min 4, dibagi min 1 4, dibagi 2 min 2, dibagi min 2 2, kemudian ditambahkan ini tambah ini min 3, ini tambah ini 3, ini tambah ini 0, dipilih yang jumlahnya 3. Nah, ini jumlahnya 3 sama dengan ini, maka kita pilih ini min 1 dan 4. Ini min 1 4, kemudian ini pindah ruas. Nah, ini kan X min 1 sama dengan 0 kan, pindah ruas, min 1 nya jadi 1, ini 4 nya jadi min 4, pindah ruas. Jadi berpotongan di titik X sama dengan 1 dan min 4 titik potongnya. Oke, karena di soal ada syarat X1 lebih kecil dari X2, karena ada syarat X1 lebih kecil dari X2, maka ya yang lebih kecil adalah ini, berarti ini menjadi X1, ini menjadi X2. Ini semata-mata karena ada syarat dari soalnya. Nah, tentunya setelah itu ini kita cari Y1 nya ya. Y1 nya ini min 4 ini kita sulihkan kemana saja boleh, ke garis boleh, parabola juga boleh.
Hasilnya apakah sama? Sama. Kalau nggak sama, salah menghitung ya. Hasilnya harus ketemu min 10. Baik disulihkan ke garis maupun ke parabola, hasilnya harus min 10. Oke, saya pakai ke yang garis ya. Ke sini. 2 kali min 4, min 8, dikurangi 2, min 10. Hutang 8, hutang lagi 2, jadi hutangnya 10 ya. Nih. Pun ke sini nanti harus sama. Min 4 kuadrat 16, 5 kali min 4, min 20, 16 dikurang 20, min 4, min 4 kurang 6, min 10, sama ya. Nih, kemudian Y1, Y2 nya X nya 1 nih, sini 2 kali 1, 2, 2 kurang 2 adalah 0. Oke, ini udah ketemu ya titik potongnya. Yang ini adalah min 4, min 1, ini 1,10. Kemudian pertanyaannya ada 2, yaitu X1 dikurang X2. Berarti ini ya, X1 dikurang X2. Min 4 dikurangi 1, yaitu min 5. Ini dibaca min 4 kurang 1. Artinya hutang 4, hutang lagi 1, jadi min 5. Awas, bukan min kali min jadi plus ya. Ini bukan perkalian, tapi pengurangan. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah Y2 dikurang Y1. Tentunya Y2 nya yang ini ya, Y2 nya. Karena kan pasangan Y2 tadi adalah dari X1 kan, X1. X2 dari X, pasangan dari Y2 adalah dari X2 yang dari sini ya. Nih. Kemudian Y1 nya diperoleh dari X1. Y2 nya berarti 0 dikurang Y1 adalah min 10. Nih ya. Jadi nah kalau ini min kali min jadi plus ini ya. Jadi 0 ditambah 10 hasilnya 10. Oke, kemudian kalau ditanyakan himpunan penyelesaian ya ini. Nah, ini sama ini ya. Kalau pertanyaannya himpunan penyelesaian. Titik potongnya ini. Kalau nanti ada pertanyaan jarak, nah ini saya tambahin lagi jarak titik potongnya, berarti jarak 2 titik ini kan. Ini jarak dari ini ke sini kan. Ya kita gunakan Pitagoras saja. Nih. X kurang X, nah ini kuadrat, Y kurang Y, ini kuadrat atau dibalik boleh, intinya X kurang X, ini kurang ini sama aja, ini kuadrat, kemudian ini kurang ini juga sama kuadrat. Oke, hasilnya ini kan min 5 dikuadratkan 25, min 10 dikuadratkan 100. 25 tambah 100, 125, akar 25 kali akar 5, ini berarti 5 akar 5. Kalau pertanyaannya adalah jarak titik potong. Kemudian kalau soalnya dibalik setelah ketemu ini, syaratnya ini ya. Kalau tadi syaratnya kan ini. Nah, sekarang seandainya syaratnya diubah jadi ini. Seandainya syaratnya diubah Y1 lebih besar dari Y2, Y-nya mana yang lebih besar antara min 10 dan 0? Tentunya 0 ya. Berarti Y1-nya 0, Y2-nya min 10. Tentu kalau ini Y1 berarti ini menjadi X1. Sehingga ini pun juga sama. Ini kalau Y2 ini adalah X2. Begitu, tinggal nanti apa yang ditanya, misalkan X1 kurang X2 ya berarti 1 dikurang min 4. Nomor 2 ini syaratnya ini ya. Oke, ini saya kurangi saja ya. Kalau tadi kan disama dengankan ruas kanan sama dengan ruas kiri, ini saya kurangi saja. Nah, Y nya dikurangi, dieliminir, Y nya habis, X kuadrat ini berarti min ini ya. Oke, ini jadi min. Jadi min 3x dikurang x menjadi min 4x. Ini min kali min jadi plus ya. Nah, karena kan dikurang min 2 berarti sama aja plus 2.
Jadi 2 plus 2 adalah 4. Oke, hati-hati di sini. Kemudian difaktorkan 4-nya sini. Bagi 1 4, bagi min 1 min 4, bagi 2 2, bagi min 2 2. Ini ditambah, ini tambah ini 5, ini tambah ini min 5, ini tambah ini 4, ini tambah ini min 4. Dipilih yang min 4. Berarti ini min 2 min 2. X min 2, X min 2, kemudian ini min 2 nya pindah ruas jadi plus 2, ini juga plus 2 sama ya. Berarti sama aja X1 sama dengan X2 sama dengan 2, berarti Y1 sama dengan Y2. Ya, kita sulihkan kemana? Ke sini aja. Nah, kan X nya 2 kan, 2 kurang 2, 0, berarti Y1 Y2 nya 0. Tentu karena Y2 lebih besar dari Y1, faktanya Y2 dan Y1 adalah sama ya, sama. Berarti ya ini kita tidak bisa mencari ya, karena sama kan, sama, tidak lebih besar ya. Berarti untuk soal yang ini tidak bisa dicari karena sama ya. Nah, kemudian ini sama, ini berarti X1 dengan X2 sama, maka dia disebut titik singgung menyinggung ya. Kenapa? D nya sama dengan 0. D dari mana? D yang ini, bukan D yang ini, karena ini D ini perilaku dari dua kurva ini. Dua kurva ini menyinggung. Tapi kalau D yang ini kaitannya dengan sumbu X, apakah dia menyinggung atau tidak, atau memotong atau tidak. Ini dengan sumbu X. Kalau D yang ini adalah perilaku ini dengan. Nah, ini contoh nomor 4 ini. Nomor 4 D nya dia kurang dari 0, maka ini dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Tapi kalau ini D dari mereka berdua, ini D nya lebih besar dari 0, mereka berdua berpotongan di dua titik. Jadi hati-hati ya. D yang ini pengaruhnya mereka berdua, kalau ini D yang ini terhadap sumbu X. Nomor 3 ini saya sama dengankan luas kiri dan kanan, berarti dengan substitusi ini sama dengan ini saya pindah ke sana boleh, ini ke sini juga boleh, sama saja. Ini ke sini dikurang menjadi min 2x, ini ke sini ditambah menjadi 4. D nya ternyata D dari ini adalah B kuadrat min 4AC, ini kuadrat, min 4 itu untuk rumus, A nya 1, C nya 4. 16, 4 kurang 16, min 12 kurang dari 0. Sehingga mereka berdua tidak memotong dan tidak menyinggung. Mereka itu ini ya, karena D dari gabungan. Nah, tidak memotong, tidak menyinggung. Ini positif, A nya lebih besar dari 0, berarti terbuka ke atas. Ini 1, M nya berarti naik. Nah, ini seperti ini coba. Lalu nomor 4 tadi sudah dibahas. Nah, ini D nya tidak memotong sumbu X, ini mereka berdua berpotongan, terus ini turunnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, begitu. Terbuka ke atas karena A nya positif, ini negatif, M nya berarti dia turun, kemudian D nya dia negatif, tidak memotong sumbu X. Ini sumbu X nya ini tidak memotong. Tapi kalau garis lurus ya, asal M nya tidak 0 ya pasti dia memotong sumbu X ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Linear ini bentuknya, Y sama dengan AX plus B, kuadratnya ini ya, Y sama dengan BX kuadrat DR dx plus R, atau bisa juga yang ini, Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan AX kuadrat BX plus C, ini yang kuadrat, ini yang linear. Umumnya ini, maka ini disebut gradien. Sehingga gradien itu nanti kalau M nya positif,
garisnya naik, kalau M-nya negatif garisnya turun. Tentu ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti nanti jadi Y sama dengan C, garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau ini A-nya positif, dia terbuka ke atas ini. Kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Kemudian A-nya tentunya juga tidak 0 ya. Kalau 0 ya berarti nanti ini bukan kuadrat ya, jadi linear, bentuknya parabola. Kemudian ini bisa juga diasumsikan dengan membuat perpotongan ya, sama aja mencari titik potong antara garis lurus dan parabola, sehingga namanya juga mencari titik potong, kemungkinan berpotongan atau kemungkinan tidak. Nah, kapan berpotongan? Kalau D-nya, D dari ini dan ini ya, setelah dieliminasi atau disubstitusi, D dari gabungan dari ini setelah digabung, dieliminasi atau substitusi, D-nya itu lebih besar dari 0, maka dia ada dua titik potong. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka ada satu titik potong atau istilahnya menyinggung ya antara dua kurva ini. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka mereka tidak memotong maupun tidak menyinggung, berpisah gitu ya. Nomor 1, nah ini carilah titik potong antara ini dan ini. Oke, ini A-nya, M-nya 2 berarti positif ya, maka dia akan naik dari kiri ke kanan, akan naik. Nah seperti ini, dari kiri ke kanan naik, tapi kalau M-nya negatif dari kiri ke kanan turun. Kemudian yang ini A-nya kan 1 ya, ini kan artinya 1x kuadrat, berarti ini positif, maka dia terbuka ke atas. Nah seperti ini. Oke, nanti dia akan berpotongan di dua titik karena D dari ini dan ini nanti adalah lebih besar dari 0. Nah ini caranya, ini saya pakai substitusi ya. Nah ruas kanan dan ruas kiri disama dengankan, kemudian ini dipindah ruas jadi min 2x, ini pindah ruas jadi plus 2. Nah ini, nah yang ditanya adalah D dari ini. Nah D dari ini bukan D ini ya. Oke, D-nya ini lebih besar dari 0, maka dia berpotongan di dua titik. Oke. Nah ini difaktorkan saja, min 4, nah, ini dibagi 1 jadi min 4, dibagi min 1 4, dibagi 2 min 2, dibagi min 2 2, kemudian ditambahkan ini tambah ini min 3, ini tambah ini 3, ini tambah ini 0, dipilih yang jumlahnya 3. Nah ini jumlahnya 3 sama dengan ini, maka kita pilih ini min 1 dan 4. Ini min 1 4, kemudian ini pindah ruas. Nah ini kan X min 1 sama dengan 0 kan, pindah ruas, min 1 nya jadi 1, ini 4 nya jadi min 4, pindah ruas. Jadi berpotongan di titik X sama dengan 1 dan min 4 titik potongnya. Oke, karena di soal ada syaratnya X1 lebih besar dari X2, maka tentu yang lebih besar yang ini ya. Ini syaratnya X1 lebih kecil, maaf X1 lebih kecil dari X2. Karena ada syarat X1 lebih kecil dari X2, maka ya yang lebih kecil adalah ini, berarti ini menjadi X1, ini menjadi X2. Ini semata-mata karena ada syarat dari soalnya. Nah tentunya setelah itu ini kita cari Y1 nya ya. Y1 nya ini min 4 ini kita sulihkan kemana saja boleh, ke garis boleh, ke ininya parabola juga boleh. Hasilnya apakah sama? Sama. Kalau nggak sama maka nanti salah hasilnya, salah menghitung ya. Hasilnya harus ketemu min 10, baik disulihkan ke garis maupun ke parabola, hasilnya harus min 10. Oke, saya pakai ke yang garis ya. Ke sini 2 kali min 4 min 8 dikurangi 2 min 10, utang 8 utang lagi 2, jadi utangnya 10 ya.
nih, pun ke sini nanti harus sama. Min 4 kuadrat 16, 5 kali min 4 min 20, 16 dikurang 20 min 4 kurang 6 min 10, sama ya. Nih, kemudian Y1 Y2 nya X nya 1 nih, ini 2 kali 1 2 kurang 2 adalah 0. Oke, ini udah ketemu ya titik potongnya. Yang ini adalah min 4, min 1, ini 1,10. Kemudian pertanyaannya ada dua, yaitu X1 dikurang X2. Berarti ini ya, X1 dikurang X2. Min 4 dikurangi 1, yaitu min 5. Ini dibaca min 4 kurang 1. Artinya hutang 4, hutang lagi 1, jadi min 5. Awas, bukan min kali min jadi plus ya. Ini bukan perkalian tapi pengurangan. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah Y2 dikurang Y1. Tentunya Y2 nya yang ini ya, Y2 nya, karena kan pasangan Y2 tadi adalah dari X1 kan, X1 X2 dari X, pasangan dari Y2 adalah dari X2 yang dari sini ya. Nih. Kemudian Y1 nya diperoleh dari X1. Y2 nya berarti 0 dikurang Y1 adalah min 10. Ini ya. Jadi nah kalau ini min kali min jadi plus ini ya. Jadi 0 ditambah 10 hasilnya 10. Oke, kemudian kalau ditanyakan himpunan penyelesaian ya ini. Nah, ini sama ini ya. Kalau pertanyaannya himpunan penyelesaian, titik potongnya ini. Kalau nanti ada pertanyaan jarak, nah ini saya tambahin lagi jarak titik potongnya, berarti jarak dua titik ini kan, ini jarak dari ini ke sini kan, ya kita gunakan Pythagoras saja. Ini X kurang X, nah ini kuadrat, Y kurang Y, ini kuadrat atau dibalik boleh, intinya X kurang X, ini kurang ini sama aja, ini kuadrat, kemudian ini kurang ini juga sama kuadrat. Oke, hasilnya ini kan min 5 dikuadratkan 25, min 10 dikuadratkan 100. 25 tambah 100, 125, akar 25 kali akar 5, ini berarti 5 akar 5. Kalau pertanyaannya adalah jarak titik potong. Kemudian kalau soalnya dibalik, setelah ketemu ini syaratnya ini ya, kalau tadi syaratnya kan ini, nah sekarang seandainya syaratnya diubah jadi ini, Y2 dikurang Y1, Y2 lebih besar dari Y1, maaf, seandainya syaratnya diubah Y1 lebih besar dari Y2, ini Y nya mana yang lebih besar antara min 10 dan 0, tentunya 0 ya, berarti Y1 nya 0, Y2 nya min 10. Tentu kalau ini Y1 berarti ini menjadi X1, sehingga ini pun juga sama, ini kalau Y2 ini adalah X2. Begitu, tinggal nanti apa yang ditanya, misalkan X1 kurang X2 ya berarti 1 dikurang min 4. Oke, begitu. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini syaratnya ini ya. Oke, ini saya kurangi saja ya. Kalau tadi kan disama dengankan ruas kanan sama dengan ruas kiri, ini saya kurangi saja. Nah, Y nya dikurangi, dieliminir, Y nya habis, X kuadrat, ini berarti min ini ya. Oke, ini jadi min, min 3X dikurang X menjadi min 4X, ini min kali min jadi plus ya. Nah, karena kan dikurang min 2 berarti sama aja plus 2, jadi 2 plus 2 adalah 4. Oke, hati-hati di sini. Kemudian difaktorkan 4 nya sini, bagi 1 4, bagi min 1 min 4, bagi 2 2, bagi min 2 2, ini ditambah, ini tambah ini 5, ini
tambah ini min 5, ini tambah ini 4, ini tambah ini min 4, dipilih yang min 4, berarti ini min 2, min 2, X min 2, X min 2, kemudian ini min 2 nya pindah ruas jadi plus 2, ini juga plus 2, sama ya. Jadi sama aja X1 sama dengan X2 sama dengan 2, berarti Y1 sama dengan Y2 ya, kita sulitkan kemana? Ke sini aja. Nah, kan X nya 2 kan, 2 kurang 2 0, berarti Y1 Y2 nya 0. Tentu karena Y2 lebih besar dari Y1, faktanya Y2 dan Y1 adalah sama ya, sama, berarti ya ini kita tidak bisa mencari ya, karena sama kan, sama, tidak lebih besar ya, berarti untuk soal yang ini tidak bisa dicari karena sama ya. Nah kemudian ini sama, ini berarti X1 dengan X2 sama, maka dia disebut titik singgung menyinggung ya. Kenapa? D nya sama dengan 0. D dari mana? D yang ini, bukan D yang ini, karena ini D ini mencari perilaku dari dua kurva ini. Dua kurva ini menyinggung. Tapi kalau D yang ini kaitannya dengan sumbu X. Apakah dia menyinggung atau tidak, atau memotong atau tidak. Ini dengan sumbu X. Kalau D yang ini adalah perilaku ini dengan ini. Oke. Nah ini contoh nomor 4 ini. Nomor 4, D nya dia kurang dari 0, maka ini dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Tapi kalau ini D dari mereka berdua, ini D nya lebih besar dari 0, mereka berdua berpotongan di dua titik. Jadi hati-hati ya, D yang ini pengaruhnya mereka berdua, kalau ini D yang ini terhadap sumbu X. Nomor 3 ini saya sama dengan kan luas kiri dan kanan, berarti dengan substitusi ini sama dengan ini saya pindah ke sana boleh, ini ke sini juga boleh, sama saja. Ini ke sini dikurang menjadi min 2x, ini ke sini ditambah menjadi 4. Nah seperti ini. Nah D nya ternyata D dari ini adalah B kuadrat min 4AC, ini kuadrat min 4 itu dirumus, A nya 1, C nya 4, 16, 4 kurang 16 min 12 kurang dari 0, sehingga mereka berdua tidak memotong dan tidak menyinggung. Mereka itu ini ya, karena D dari gabungan. Nah, tidak memotong, tidak menyinggung. Ini positif, A nya lebih besar dari 0, berarti terbuka ke atas, ini 1, M nya berarti naik, seperti ini. Lalu nomor 4 tadi sudah dibahas. Nah ini D nya tidak memotong sumbu X, ini mereka berdua berpotongan, terus ini turunnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah begitu, terbuka ke atas karena A nya positif, ini negatif, M nya berarti dia turun, kemudian D nya dia negatif, tidak memotong sumbu X, ini sumbu X nya ini tidak memotong. Tapi kalau garis lurus ya, asal M nya tidak 0 ya pasti dia memotong sumbu X ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.